merancang agenda hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diisi oleh beliau Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang PKU. Nanti insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin MAG yang dihormati para ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini ya, di bawah rintik-rintik hujan ini, kita masih diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya, untuk talabul ilmi, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan berkat hidayah dan inayahnya kita bisa mendapatkan barokah dari apa yang kita laksanakan di pagi ini. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan salah satu topik dalam muamalah, yaitu tentang ghurur dan tadris. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita pada dasarnya dalam sehari semalam, kehidupan kita itu kan semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan segala aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan setiap hari, ada yang bersifat vertikal, hablum minallah, langsung berhubungan dengan Allah, seperti tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh, yang dalam sehari semalam hablum minallah itu sebenarnya tidak banyak. Jadi Allah menuntut kita, mewajibkan kita beribadah yang hablum minallah itu ya katakanlah 5 kali 5, 25 menit. Ditambah bonus-bonusnya, amalan-amalan sunnahnya. Selebihnya kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu adalah lebih banyak hablum minan nasnya, hubungan sesama manusia. Antara lain adalah mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merupakan bekal kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ajaran Islam bahwa antara yang hablum minallah dan hablum minannas itu memiliki prinsip yang berbeda. Kalau dalam ibadah
hukum asalnya haram. Al aslu fil ibadah haram, kecuali ada perintah dan anjuran. Nah, ini yang ditekuni oleh Ustaz Syakir ya. Jadi meneliti hadis-hadis yang terkait dengan ibadah. Tapi kalau dalam urusan muamalah, pada dasarnya al aslu fil muamalat al ibahah, hukum asal muamalah itu adalah boleh, kecuali yang terlarang. Nah, tema kita pada pagi ini, gharar dan tadris, itu merupakan hal-hal yang dilarang yang hendaknya dijauhi ketika kita sedang bermuamalah, khususnya dalam melakukan transaksi bisnis, melakukan akad-akad antar sesama manusia. Nah, dalam sebuah hadis ya, dalam hadis Muslim ya, an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Jadi Rasulullah itu melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar. Jual beli kerikil, nanti jangan-jangan kita nggak boleh jual beli kerikil untuk bahan bangunan ya, atau untuk apa namanya itu ya, untuk bahan ngecor itu ya, bahan aspal ya, anbail hasod. Nah ini makanya kalau memahami teks itu tidak bisa Bapak Ibu hanya berdasarkan bahasa saja, kalau enggak kacau ini. Termasuk jual beli kerikil tidak boleh. Apa maksudnya? Sama kayak misalnya wailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat lah, kalau gitu nggak perlu sholat, kan kacau ya. Padahal ada tulisannya ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, apa yang dimaksud dengan bai'il hasad? Jadi, nah dalam syarah Muslim An-Nawawi itu dinyatakan, jadi bentuk-bentuk jual beli hasad, jual beli kerikil itu kalau zaman dahulu itu ada kalanya, misalnya begini, ada orang mau jual baju itu banyak pilihan, terus diberi kerikil, silakan saya jual baju yang ada itu, di mana kerikil itu Anda lempar kena, maka itulah yang Anda beli. Jadi ada banyak pilihan baju, tapi ketika akad itu tidak jelas mana yang bisa kena lempar batu itu. Jadi batu dilempar, nah, kalau kena yang merah ya, maka yang merah itu yang jadi. Kalau yang hijau itu yang jadi. Itu untuk pakaian. Ada kalanya juga digunakan untuk jual beli sawah. Sawah yang untuk sakit yang cukup panjang ini. Nah, ini, Pak, saya mau jual sawah. Harganya sekian miliar. Luasnya berapa? Luasnya Bapak ambil kerikil ini, lempar sejauh lemparan itu, maka itulah batas apa? Batas tanah yang saya jual. Jadi kalau bisa jauh, maka itu yang dapat Bapak miliki. Tapi kalau ternyata lempar malah jatuhnya di depannya, maka itulah yang Bapak miliki. Itulah yang dimaksud dengan jual beli kerikil itu. Jadi dijual dengan kerikil itu sebagai penentunya. Jadi ketika transaksi itu belum pasti gitu. Jadi ada namanya ketidakpastian. Nah, kalau sekarang ini kadang ada ya, ada orang kadang-kadang di dekat minimarket ada boneka yang dalam kotak gitu ya. Ya.
beli koin, maka di mana yang kena kapit maka itu yang diperoleh. Kadang-kadang nggak kena itu ya. bisa kena, bisa nggak kena. Dan kenanya itu juga bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi itu namanya sifatnya masih spekulasi, kayak semacam perjudian. Nah, itulah makanya yang jadi kalau melakukan transaksi jual beli, maka barang yang harus diperjualbelikan itu tertentu, jelas. Jadi kalau ada tumpukan baju, yang mana yang mau dijual itu harus jelas. Jadi tidak pakai lemparan. Nah, itu yang dimaksud dengan bai'ul hasad itu. Ada gitu? Pernah tereng beli boneka pakai pencabit itu. Biasanya kayak jadi hiburan gitu ya. Enggak cuma kita satu, saya ada kadang di depan minimarket itu, di bagian depan itu ada itu jual beli. Tapi itu namanya haramnya bukan karena bendanya, tapi haram karena transaksinya. Kalau bonekanya itu adalah ya halal ya. Karena transaksi itu ada haram karena bendanya, misalnya jual beli koper, jual beli babi bagi orang Islam itu karena bendanya memang yang haram bagi umat Islam. Tapi kalau kayak bai'ul hasad ini bukan kerikilnya yang haram, juga bukan benda yang dijual melalui transaksi dengan tadi, caranya yang haram. Nah, kemudian ini anba'il hasad wa anba'il ghuror, dan jual beli ghuror. Nah, ghuror itu kalau bahasa Indonesia jadi horor gitu. Menakutkan gitu. Nah, secara bahasa itu maknanya khotor itu berbahaya. Nah, tapi yang dimaksud al-ghuror kalau kata Ibnu Taimiyah itu al-majhulul akibah, yang tidak diketahui akibatnya. Jadi menjual sesuatu yang belum pasti, ya. Belum pasti, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, sering ghuror diartikan penipuan. Ghuror itu sih bukan penipuan. Menjual sesuatu yang belum pasti, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya gini ya. Di sini ada padi yang milik Ustaz Syakir, ada yang sudah menguning, ada yang malah belum tumbuh, ada belum berbuah sama sekali, ada berbuah tapi masih hijau. Nah, kalau ini namanya bai'u malam tukhlaq, ya. Menjual sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah, kan belum diciptakan, belum ada gitu. Nah, ini juga kalau ini dijual, kalau ini malah belum ada juga, belum ada buahnya sama sekali. Harapannya berbuah mungkin berapa bulan lagi kira-kira, 2 bulan lagi. Nah, kalau ini juga dijual dengan perjanjian nanti ya dipanen pada masanya, ini juga masuk kategori ghuror. Kenapa? Baik Ustadz Syakir sebagai pemilik maupun calon pembeli sama-sama tidak bisa menjamin bahwa ini bisa panen. Jadi ghuror itu Bapak Ibu, baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak tahu. Nah, atau mungkin ada sebagian sudah ada isinya tapi masih berbentuk seperti susu, ya. Masih hijau. Kalau dipencet itu masih berisi air, sudah berbuah gitu. Nah, itu pun juga masih masuk kategori ghuror. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa
padi itu bisa dipanen. Bisa saja kena hama tikus atau hama wereng, belalang. Nah, tapi kalau yang kuning ini sudah kira-kira kapan bisa panen? Ya, tahun depan. Tahun depan udah bisa panen nih. Nah, kalau seperti ini namanya sudah apa namanya, kemungkinan gagalnya gimana ketika gini, Pak? Kecil kemungkinan gagalnya. Makanya kalau buah, kata Nabi, kalau mau jual kurma nunggu sampai sudah warna merah. Kalau kurma kan memang berwarna merah. Kalau sudah warna merah itu sudah bisa dipanen, itu sudah boleh. Nah, padi juga kalau sudah menguning, nah ini namanya sudah bisa dipanen. Jadi kemungkinan gagalnya sudah, ya kalau mau gagal nanti diarit orang ya bisa saja, tapi kan itu bukan. Nah, jadi itu namanya ghurur. Jadi kalau buah itu masih pertama kadang ya belum siap dipetik, atau kalau kayak mangga masih kecil. Kalau hijaunya mangga udah besar tuh memang sudah bisa dipanen, memang digunakan untuk rujak ya. Tapi kan ada yang masih kecil. Saya di rumah di bawah itu juga punya pohon mangga. Ya antara panen dan tidak panen itu juga yang rontok ya banyak ya. Kadang-kadang ya juga dimakan ulat kan, ya. Ulat buah itu juga ada. Nah, kalau tidak ya itu rezeki. Yang mungkin rezekinya ulat yang apa namanya? Nah, sedekah untuk ulat. Nah, itu pertama Pak Ibu. Jadi namanya ghurur itu sesuatu yang belum pasti. Jadi bukan penipuan sebenarnya itu, apa? Jelas itu, tapi belum pasti, baik bagi pemilik maupun calon pembeli. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang masuk kategori ghurur itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Mungkin barangnya jelas, tapi tidak bisa diserah terimakan. Misalnya, ya kita ada punya burung, tapi burungnya lepas. Nah, gimana nih? Jadi burungnya lepas, tidak bisa mungkin bisa ditangkap, mungkin tidak bisa ditangkap. Sebenarnya barangnya jelas, tapi kalau itu lepas, itu juga masuk kategori ghurur. Kenapa? Kalau tidak ada jaminan itu bisa ditangkap. Punya burung apa itu ya? Kalau merpati itu ya harus ditangkap dulu juga gitu ya. Ya, tapi kalau kayak perkutut lepas dari sangkarnya itu kemungkinan untuk menangkap itu juga sudah susah. Itu juga masuk kategori ghururnya itu apa? Karena namanya ma'juzut taslim. Jadi tidak mampu untuk diserah terimakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Islam itu menghendaki kalau transaksi jual beli, karena transaksi jual beli sifatnya pasti, maka harganya sudah pasti, barangnya itu juga pasti ya ada ya, atau dipastikan bisa diwujudkan di masa depan.
Jadi tidak harus ada saat ini ya. Misalnya kan ada orang mau jual rumah, gitu ya. Jual rumah, rumahnya belum ada, rumahnya baru digambar ya. Jadi baru Pak nih tanahnya di sini. Nah, kita sakit ini sudah peta-peta Pak. Udah bisa jadi berapa perumahan ya. Nah, mungkin sekarang masih berwujud sawah, tapi di gambar itu sudah jelas. Oh, tanahnya sekian meter. Kemudian model gambarnya seperti ini. Jadi sudah ada arsitek yang menunjukkan. Dan sering kadang di mall-mall tuh jelas itu udah sampai apa namanya, bentuk kamarnya, bahannya. Nah, itu tidak masuk kategori horor. Kenapa? Karena akan dibuat itu artinya dijamin bisa diwujudkan. Beda kalau dengan tanaman, menanam penanamnya tidak bisa memastikan bahwa itu bisa dipanen. Tapi kalau barang yang masih mau dibuat itu tidak masuk kategori horor. Kenapa? Karena ada jaminan untuk dibuat. Nah, ini Bapak Ibu nih, di horor itu ada sesuatu yang belum pasti bisa diadakan atau sesuatu yang tidak ada jaminan bisa diserah terimakan. Nah, kalau yang namanya tebasan-tebasan itu banyak yang di masyarakat. Kadang masih hijau itu sudah ditebas. Kenapa ditebas? Ya, bagi penjual enak langsung dapat uang, bagi pembeli apa gunanya? Ya murah harganya begitu, gitu ya. Maunya kan gitu. Nah, masalahnya, bagaimana? Adakah juga di dalam hadis kalau Allah tidak menciptakan buah, lalu dengan apa kamu itu menjual? Kalau apa yang kalian jual? Jadi ilahnya kan begitu. Jadi kalau seperti ini tiba-tiba dijual, ternyata Allah tidak menciptakan padi pada saatnya, sementara si penjual sudah dapat uang. Nah, uang itu sebagai imbalan dari apa? Jadi itu Islam itu jadi melarang melakukan transaksi sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Itu kalau dalam jual beli ataupun di dalam sewa menyewa. Tapi ada Bapak Ibu, kalau dalam kerjasama bisnis justru memang tidak pasti. Saya jamaah sini sama-sama tanam modal, kemudian uang itu mau digunakan untuk modal usaha. Namanya usaha itu pasti untung atau pasti rugi, Bapak Ibu? Ya, bisa untung, bisa rugi. Ada yang nanam 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, uang dikumpulkan, kemudian dibuat modal usaha. Nah, usahanya itu memang tidak pasti untung. Karena tidak pasti untung, maka tidak boleh seseorang, saya karena tanam 1 juta, saya maunya per bulan sekian. Justru itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena namanya usaha itu memang tidak pasti. Karena itu kan kalau kerjasama namanya syirkah. Syirkah itu adalah persekutuan masing-masing tanam modal, kemudian untuk menjalankan usaha disepakati kalau untung ke masing-masing misalnya ya sesuai proporsi modalnya. Kalau rugi ya ditanggung juga sesuai proporsi modal. Nah,
kalau seperti itu yang harus disepakati itu hanya persentase dari kemungkinan keuntungan. Tidak boleh mematok saya tanam 1 juta, udah pokoknya sebulan saya dapat 10.000, 2 juta dapat 20.000. Itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena yang mau dibagi itu belum pasti. Nah, kalau itu boleh Bapak Ibu. Jadi kalau orang modal usaha, berusaha kerjasama, kemudian ada kesepakatan tentang bagi hasil, kalau untung, kalau rugi juga dibagi, dan berapa keuntungan yang akan didapatkan memang tidak pasti. Tidak boleh dipastikan dalam bentuk angka. Bolehnya hanya persen saja. Nah, udah saya tanam sakit, pokoknya saya minta 10% dari keuntungan kalau untung. Nah, di dalam ekonomi syariah kan memang seperti itu. Jadi kalau kerjasama itu, kalau untung dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi ditanggung sesuai proporsi modal. Maksudnya proporsi modal ini misalnya ada 2 orang, satu tanam 1 juta, yang satu tanam 2 juta. Nah, itu kan berarti yang satu 1/3, yang satu 2/3 modalnya. Kalau rugi dari modal 3 juta, ternyata kemudian di akhir tahun pada saat berakhir malah tinggal misalnya bukan nambah jadi 4 juta, malah berkurang jadi 2.500.000. Gimana ini ya? Yang 2.500.000 itu ya dibagi juga 2/3 untuk pemilik yang 2/3, 1/3 untuk pemilik yang 1/3. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dalam syirkah memang keuntungan itu tidak boleh dipastikan. Sesuatu yang mungkin untung mungkin tidak, ya hanya disepakati kemungkinan untung persentase dari keuntungan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yaitu tentang tadlis. Nah, kalau tadlis itu, Ustaz Syakir lebih ahli dalam urusan hadis ini. Hadis mudallas. Nah, kalau hadis mudallas biar Ustaz Syakir ya. Jadi tadlis itu sebenarnya adalah ikhfaul aib, ya, menyembunyikan cacat. Jadi maksud menyembunyikan cacat itu kalau ada cacat ditutupi, atau barang yang biasa-biasa dipoles biar kelihatan lebih baik. Itu yang dimaksud dengan tadlis. Jadi di dalam syariat Islam pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan transaksi dalam jual beli, kan maunya itu ya barang yang dibeli itu bagus kan gitu. Jadi perlu kejujuran dari masing-masing pihak, karena kejujuran itu, trust itu sebenarnya modal utama bagi seorang pedagang, penjual gitu. Karena kalau orang jujur itu, nanti pembeli itu yang membeli puas, nanti akan geduk tular, akan menceritakan kepada orang lain. Gimana? Tapi sebaliknya kalau beli barang kok tertipu, juga akan cerita kepada yang lain, jangan beli di situ, cukup saya yang tertipu. Jadi Bapak Ibu. Jadi kalau bertransaksi dalam bermuamalah itu harus jujur, tidak boleh bohong. Nah, tadlis itu artinya menyembunyikan aib dengan cara ya ditutupi, atau sesuatu yang biasa-biasa dipoles biar kelihatan bagus. Nah, tadlis itu Bapak Ibu ada dalam 4 hal.
ada dalam kualitas. Jadi kualitas baik dibilang sangat baik, atau kualitas biasa-biasa dibilang super. Nah, contoh misalnya, tadlis dalam kualitas itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari tentang tasriyah namanya. Jadi Nabi bersabda, la tusarrul ibila wal ghanama. Jadi apa tasriyah? Tasriyah itu menahan hewan perah. Jadi tidak diperah sebelum dijual. Biasanya diperah setiap hari, dibiarkan misalnya sampai seminggu nggak diperah, biar kelihatan sapi itu memang susunya banyak. Lihat saja itu di itu namanya tasriyah. Kata Nabi, la tusurrul ibila wal ghanam, jangan melakukan tasriyah, yaitu menahan hewan. Kalau dulu di sini, kalau dalam hadis yang disebut adalah unta dan kambing. Jadi ya kambing yang diperah. Kalau kambing kita di sini biasanya jarang Pak ya yang cabang kita. Jadi memang konteksnya di sini adalah unta dan kambing yang memang diperah atau diambil susunya. Kata Nabi, jangan melakukan tasriyah, yaitu tidak dalam berhari-hari dibiarkan, tidak diambil sebelum dijual. Kemudian kata Nabi, famanib ta'aha, barang siapa yang membeli kambing yang tidak diperah dalam waktu lama itu, maka setelah dia beli, kan mungkin begitu diperah ternyata kok habis gitu, tidak begitu diperah tidak langsung balik lagi besar seperti sebelumnya. Maka kata Nabi, jadi kalau ternyata setelah beli diperah kemudian sapinya tak seperti sebelum diperah itu, maka dia punya dua pilihan. Kalau memang suka ya sudah, nggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau dia nggak suka, ya boleh dikembalikan, tapi dia harus memberi tamrin, satu sok kurma, ya satu sok seperti ukuran zakat itu. Jadi sok itu Jadi satu sok itu ya takaran pada masa Nabi, yang kalau diisi gandum itu 2,176 kilogram, kalau diisi beras ya kurang lebih 2,5 kilogram. Sekarang ini sudah nggak ada Bapak Ibu itu takaran peninggalan masa Nabi itu. Jadi gitu. Jadi kalau orang tertipu dalam transaksi karena ada orang melakukan tadlis, dia itu punya namanya hak khiyar. Khiyar itu boleh meneruskan, boleh mengembalikan. Jadi begitu. Bedanya ghoror dengan tadlis Bapak Ibu? Kalau ghoror itu menyebabkan akadnya batal. Batal itu artinya tidak terjadi perpindahan ke pemilikan. Jadi kalau misalnya seperti ini dijual, maka uang yang diterima penjual itu tidak sah. Jadi tidak terjadi perpindahan ke kepemilikan. Jadi semuanya tidak sah. Tapi kalau tadlis seperti di sini itu sah, tapi pelakunya haram.
Jadi orang yang menyembunyikan cacat, begitu cacatnya ketahuan oleh pembeli, maka pembeli punya hak untuk lanjut atau membatalkan. Tapi pelakunya itu haram. Tapi jual belinya sendiri itu sah. Seperti di sini. Karena kalau akad batal tidak bisa dilanjutkan. Nah, gitu. Jadi dalam transaksi itu ada yang kalau dilanggar menyebabkan transaksinya itu batal, itu seperti gharar itu. Tapi kalau tadlis, transaksinya tetap sah, tapi pelakunya haram. Yang jadi korban punya hak membatalkan atau meneruskan. Kalau dia rela ya lanjut. Tapi kalau seperti ini, misalnya dijual oleh Ustaz Syakir, ya udah uang diserahkan, sudah rela. Maka uang yang dipegang itu tetap uang, bukan haknya. Gitu. Tapi kalau dalam tadlis, jual belinya sendiri masih sah, tapi korbannya punya hak. Nah, kalau sekarang ini kemudian itu namanya khiyar aib namanya. Jadi orang yang jadi korban dari transaksi adanya cacat yang disembunyikan, tidak dijelaskan pada saat transaksi, maka korbannya itu boleh membatalkan atau meneruskan. Itu disebut dengan dalam ilmu fikih khiyar aib. Kalau sekarang ini menjadi ada namanya garansi. Ya. Jadi garansi itu sebenarnya bentuk modern dari khiyar. Jadi kalau beli ada garansinya itu ada replace ganti barang kan. Nah, kalau berapa hari rusak boleh diganti baru. Nah, ya pengalaman kadang kalau dalam kayak transaksi melalui Shopee dan melalui Tokopedia gitu kan biasanya begitu barang diterima itu masih ada pertanyaan, apakah Anda setuju uang ini diteruskan kepada kepada penjual? Kalau Anda klik selesai, maka uang itu akan diteruskan kepada penjual. Nah, itu namanya bentuk khiyar, dan itu jaminan kepuasan yang itu sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak setuju, nah itu kan bisa mengklaim kan gitu. Mengklaim gak cocok. Ya saya pernah beli beli baju, ternyata bajunya itu ada bolong, saya foto, saya sampaikan, tapi orangnya bagus itu. Ya Pak, barang yang sama sudah tidak ada, gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang yang maunya yang sama, ya nggak ada, berarti ya uang dikembalikan, tapi Bapak harus mengirim barangnya itu. Tapi kalau Bapak mau, ada barang yang harganya sama, cuman warnanya berbeda. Ya? Nah, bukan merah lagi. Ya. Nah, ada teluk merah. Nah, jadi begitu. Waktu itu kan saya ditawarin kalau mau ini harganya sama. Nah, akhirnya saya udahlah beli yang yang harganya sama, kualitasnya sama, cuman beda warna. Ya akhirnya ya saya mengembalikan. Ya harus ya konsekuensinya cuman ya menanggung biaya pengembalian. Tapi dari sana dikirim lagi saya juga tidak menanggung lagi. Nah, itu namanya khiyar aib. Dan memang begitu.
Jadi hiar aib itu, Mbak, itu merupakan bentuk perlindungan konsumen. Jadi secara hukum Islam dan hukum negara itu memang konsumen itu kalau dirugikan, ya, kayak tertipu itu punya hak untuk membatalkan atau meneruskan. Nah, pernah juga suatu ketika Bapak Ibu, Nabi itu ya pergi ke pasar inspeksi gitu. Lihat ada orang berjualan makanan, atasnya bagus, tapi setelah Nabi memasukkan tangan ke dalam keranjang itu, ternyata bagian bawahnya jelek. Nah, kata Nabi, jangan seperti ini, harusnya yang bagus-bagus dijual sendiri, yang jelek-jelek dijual terpisah, biar pihak pembeli itu ya rela terhadap jual beli itu memang bukan karena penipuan. Ini yang pertama tadi Pak, tadlis itu ada tadlis kualitas. Yang kedua adalah tadlis kuantitas. Tadlis kuantitas itu ya seperti dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi, nah, sababun nuzul ayat itu, jadi itu awal apa namanya? Awal Nabi nyampe di Madinah. Jadi ada orang kalau mau jualan itu punya dua takaran. Ada takaran untuk membeli, ada takaran untuk menjual. Jadi kalau menjual dikurangi. Saya ingat pernah dulu kalau literan itu kan, kalau untuk menjual bagian bawahnya itu ditutup itu Pak, biar apa? Bagian bawahnya itu dipukul sehingga Bang naik ke atas. Itu dalam rangka apa? Ya untuk mengurangi. Tapi kalau mau membeli mungkin ada ditutup ke bawah. Itu. Jadi pakai dua takaran. Ada takaran untuk membeli, ada takaran untuk menjual. Itu namanya ya mutafif, ya. Mutafif itu yang mengurangi timbangan. Nah, saya pernah punya pengalaman pergi ke mall, nyampe di sana ada apa ya, kayak jualan apa susu katanya itu bisa untuk mengurangi berat badan. Wah, itu ya. Mungkin saya kelihatannya badannya termasuk berlebih, ditawarin itu gitu ya. Nah, bila pas saya dikasih timbangan, pas nimbang, malah timbangan saya itu ringan gitu Pak. Oh, ini berat Bapak ini masih ideal ini, padahal saya merasa lebih. Setelah itu coba pakai timbangan yang lain. Nah, begitu pakai timbangan yang lain, langsung saya tambah berat gitu. Wah, karena itu ada jaminan mungkin dalam waktu sekian kalau tidak turun berat badan, uang boleh kembali, boleh diminta. Ya iya, timbangannya beda gitu ya. Mungkin begitu datang dikasih timbangan yang berat, tapi begitu nanti kembali dikasih timbangan yang ringan. Ini buktinya timbangannya ringan. Nah, itu contoh, itu real ya. Jadi kalau mengurangi timbangannya mungkin ada di mana-mana Pak ya. Jual gula 1 kilo dikurangi ya. Tapi dikali kan banyak. Jadi itu ya. Jadi yang kedua apa? Tadlis itu apa? Yaitu tadlis kuantitas, mengurangi timbangan ketika dia menjual, tapi menambah timbangan ketika membeli. Tuh, jadi pedagang yang
super curang gitu ya. Jadi itu. Jadi punya dua, dan ini sudah ada pada masa Nabi itu. Jadi bukan hanya sekarang. Namanya orang pedagang tulah itu sejak zaman dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak, ada namanya tadlis harga. Penipuan harga. Itu maksudnya di sini memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga. Makanya Nabi ada namanya la talaqur rukban. Jangan kamu menemui pedagang dari luar daerah. Di zaman dulu kan ada orang luar daerah, orang Badui dari pelosok datang ke kota. Nah, kadang-kadang ada pedagang nyetop gitu. Sebelum masuk kota di stop. Kalau dia bawa barang, maka dibeli. Belinya apa ya? Dengan harga yang murah. Gitu. Nah, jadi dengan harga yang murah. Karena dia nggak tahu. Nah, itu namanya memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga barang. Sebaliknya, dia bisa menjual barang dengan harga yang mahal karena orang daerah itu tidak tahu. Nah, korbannya ini kata Nabi, kalau Anda sudah ke pasar terus kemudian tahu harga barang, maka dia itu boleh membatalkan. Jadi orang yang jadi korban harga ini namanya waban dalam fikih, jadi korban harga, beli barang terlalu mahal atau terlalu murah itu karena ketidaktahuan harga barang itu boleh untuk hiyar itu. Jadi membatalkan atau meneruskan transaksinya. Ada betul nggak tadi? Mungkin yang ya kalau kayak dulu di Malioboro itu kan kalau wah, kalau nawarkan barang itu iya, orang asing itu ya jadi gempuk ya saya dulu harga 20.000 nawarkannya berapa? 90.000. Orang kan biasanya menawar kurang dari separuh harga itu kan gak enak gitu. Harganya 20 ditawarkan 90.000. Ya saya pengalaman yang beli masih mahasiswa ataupun saya beli sabuk kulit berapa? 90.000. Ya, saya tawarnya 20.000. Saya tidak tahu harganya 20.000. Nggak mau malu-malu lah. Coba kalau orang luar kan malu ya. Nah, itu tidak baik gitu. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan orang terhadap harga, namanya membodohi orang yang tidak tahu. Nah, jadi menjual dengan harga yang sangat tinggi atau ketika membeli dengan harga yang sangat karena tahu wah ini harganya murah ini. Nah, itu. Jadi kemudian yang keempat, tadlis yang keempat adalah tadlis waktu. Jadi tadlis waktu itu misalnya begini Pak. Ada orang mau bikin rumah, sepakati berapa? Ini dalam waktu 6 bulan akan selesai. Tapi sebenarnya kontraktornya tahu 6 bulan itu tidak akan selesai. Ya. Atau jahit baju misalnya yang ringan-ringan itu. Seminggu jadi, jadi gitu ya. Jadi. Tapi padahal dia sudah tahu sebenarnya penjahitnya itu dia tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu, paling bisa 2 minggu. Tapi ya mana ada penjahit yang kadang-kadang ya. Kalau yang jujur ya, nggak bisa Pak. Tapi banyak apa Pak? Seminggu jadi gitu. Begitu tidak lagi, apa belum. Jangankan jadi, dikerjakan aja belum. Nah, itu namanya tadlis waktu.
Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi apa? Antara goror dan tadlis ya. Jadi kalau goror itu menyebabkan akad itu batal, tapi kalau tadlis itu tidak batal, tapi korbannya bisa khiar katanya. Khiar itu milih meneruskan atau membatalkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kami masuk. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Ustaz bahwa dalam jual beli ini tidak boleh ada unsur penipuan, unsur yang tidak jelas. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana dengan transaksi yang pembayarannya itu melalui angsuran, ya? Karena dalam angsuran ini kan barangnya sudah jelas ada. Kemudian ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun di dalam angsuran ini kadang-kadang kalau dihitung harganya itu akan sangat tinggi sekali. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk horor ataukah riba atau diperbolehkan dalam Islam? Begitu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulkan dulu. Ada lagi Bu? Pak, Bapak. Yang di belakang ada? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, langsung pertanyaan. Misalnya jual di akad ya, syirkah. Misalnya modalnya cuma ngontrakkan tempat, kemudian ada yang menjualkan ke usaha, itu persentase. Tapi misalnya kan tahap apa ya, butuh waktu lama, otomatis kan potensi ruginya ada. Itu yang kontrak itu kan tentunya bayar terus. Bagaimana kiat-kiat biar sama-sama tadi kan misalnya presentasi modal itu, atau sama-sama iuran kontraknya, atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya ini sebenarnya muamalah itu sangat luas ya, dan belum tentu orang mengkajinya, tetapi butuh kejelian dalam akad. Kan kita kan harus sesuai menunaikan akad-akad. Contohnya beli buku itu misalnya buku yang dibungkus misalnya harganya 20.000, tapi setelah dibuka itu kecewa. Itu bagaimana misalnya? Contoh kan banyak kasus-kasus udah dibungkus itu kan unsur gorornya ada. Misalnya beli buku yang tidak dibuka, ditontonnya itu tidak masalahnya. Cegelan, itu kan banyak sekali kasus-kasus. Dan yang kejelian, dan yang terakhir isinya, ya, misalnya bukunya kan tertarik judul buku, kita dibuka isinya tidak sesuai yang diharapkan, bahkan banyak gambar atau foto-foto tertentu. Yang terakhir, misalnya akan mau mewakafkan tanah misalnya. Kita kan tahu kalau pahalanya amal jariah itu kan luar biasa ya. Satu di antaranya mewakafkan benda-benda yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja belum diwaris, orang atau keluarga lain tidak setuju. Padahal itu sudah menjadi haknya. Menjadi haknya, tetapi dia namanya belum dibagi itu kan. Tidak boleh lah itu. Dan afdolnya itu waris itu sebelum meninggal atau setelah meninggal. Contohnya karena tempat itu untuk ya mau dibangun masjid. Nah, di sisi lain dicari tempat lain yang lebih sempit biar dibangun masjid, karena masjidnya bantuan. Nanti ditukar yang sebelumnya biar terbangun. Kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Baik, pertama Ibu Egi, jadi memang dalam jual beli itu dari sisi serah terima itu ada beberapa kemungkinan. Pertama cash, ya. Barang ada, uang juga ada, itu namanya nakdan, ya. Tunai. Nah, jual beli itu juga bisa saja barangnya terlebih dahulu, uangnya kemudian. Nabi pernah melakukan itu. Jadi Nabi pernah dulu itu membeli makanan dari orang Yahudi dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Jadi gadaikan. Jadi Nabi Muhammad itu setelah jadi Nabi itu tidak kaya. Jadi Muhammad yang kaya raya itu sebelum jadi Nabi. Yang pedagang itu Muhammad Qoblal Bi'tsah, sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, saya nggak tahu Ustaz Zakir bisa nanti. Setahu saya Nabi itu tidak berdagang setelah jadi Nabi itu. Ya kalau beli untuk kebutuhan, tapi tidak berdagang. Mungkin kayaknya selagi masih ada Khadijah masih kaya karena istrinya kaya, tapi tidak berdagang, tidak lagi pergi ke mana-mana, tidak. Saya belum pernah menemukan hadis Nabi itu berdagang. Taunya Nabi membeli, bahkan itu sampai untuk makanan keluarganya Nabi pernah ngutang, gadaikan baju besi. Nah, di dalam dagang harga itu sebenarnya adalah sesuai kesepakatan. Jadi satu kilo beras mungkin di toko ini harganya ada yang 10.000, di tempat lain ada yang 11.000, 12.000, itu tidak ada masalah. Yang penting sesuai kesepakatan. Jadi mana harga yang disepakati itulah harganya. Nah demikian juga ketika transaksi. Misalnya HP ini kalau saya beli cash harganya 1 juta ya boleh gitu. Terus karena saya mau nyicil disepakati harganya 1,5, yang penting harganya itu adalah 1,5 itu boleh. Kenapa? Karena harganya memang 1,5. Bahwa harga cicilan itu biasanya lebih mahal daripada harga cash itu, ya itu masih bisa dibenarkan. Dan harga cicilan itu belum tentu rugi juga, Pak, ya. Pengalaman saya beli tanah. Misalnya tanah nggak bisa cash, misalnya nyicil, tapi ternyata setelah cicilan lunas harga tanahnya malah jauh melebihi harga pada saat pelunasan. Jadi kalau nyicilnya tuh properti, insya Allah itu untung pada saat cicilan selesai. Tapi kalau barang elektronik, mobil, ya jelas gitu ya. Beli cash sekarang, besok dijual itu sudah harganya turun. Nah, gitu ya. Kemudian jadi pada dasarnya Bu, jadi beli barang angsuran dengan harga lebih mahal. Yang penting harga angsurannya. Beda kalau misalnya ini beli HP harganya 1 juta karena nyicil bunganya sekian. Jadi harganya 1 juta. Yang kalau dicicil jatuhnya nanti 1,5 juta. Tapi harganya dipakai 1 juta dengan bunga sekian. Maka itu udah jadi haram. Tapi kalau kita sepakatnya ini harga 1,5 juta,
dicicil selama misalnya 3 bulan itu boleh. Jadi mungkin jatuhnya sama nanti ya antara yang riba dengan yang tidak riba, jatuhnya harganya itu ya. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nah, gitu. Baik. Nah, mungkin tadi Bapak ya kerjasama gitu ya. Ya kerjasama sama kayak kerja sama sawah contohnya gitu ya. Saya itu juga ya pernah kerja sama sawah nggak dapat apa-apa Pak. Alam. Ya. Jadi memang kan begini. Kalau kerjasama kemungkinan untung lebih tinggi daripada menyewakan. Misalnya, ya, karena saya juga punya sawah di mana Pak ya di Madura sana itu. Jadi kalau sawah kadang saya sewakan, kadang 1 tahun misalnya ada 1 petak dapat 4 juta, saya itu pasti. Tapi kalau dibikin paruan itu kadang-kadang 1 panen dapat 7 juta. Tapi kadang-kadang nggak dapat sama sekali juga itu. Ya memang risiko risiko kerjasama dia begitu. Ya. Jadi kalau kerjasama benar untungnya bisa besar, ya. Tapi kadang malah ya nggak dapat apa-apa. Saya ya beberapa kali, saya kadang mau minta Pak ini hasilnya itu kadang jangankan untungnya, untuk modal modal awalnya aja nggak dapat. Ya sebenarnya saya boleh saja, misalnya gini, saya serahkan sawah, si petani modalnya 1 juta, tapi seandainya saya sewakan 4 juta, ternyata hasil padinya cuma 700.000 misalnya. Syar'inya tetap yang 700 itu dibagi antara pemilik sawah dengan yang menggarap. Misalnya 350 cuma ya kadang saya kan kasihan aja dia itu sudah capek gitu ya. Jadi bibitnya saja yang udah nggak cukup, terus masih tenaganya juga ya udah karena untuk modal usahanya aja nggak nyampe, ya udah buat bapak aja lah. Jadi memang begitu Pak ya. Jadi resiko itu kita sama punya toko, misalnya toko itu untuk ada yang menyiapkan toko, ada yang menyiapkan bahan. Ya bisa kalau untung mungkin ya lebih besar dengan kerjasama, tapi lebih pasti kalau disewakan. Nah, gitu. Nah, kalau untuk tadi wakaf ya memang kalau untuk tanah itu kan tidak seperti properti itu sulit gitu ya. Kadang beli tanah itu bisa jadi gagal gitu Pak. Karena ternyata tanah itu masih atas nama simbahnya. Atas nama, walaupun sudah jelas pembagiannya gitu. Nah, kakek punya 2 anak, yang satu dapat masing-masing satu petak gitu Pak. Terus turun lagi ke cucunya, yang 1 petak dibagi. Tapi dalam proses jual beli saja, yang memang sudah haknya, tapi karena tercatatnya masih kakek, tetap harus meminta persetujuan dari ya saudara-saudaranya. Kalau kakeknya punya cucu, seluruh cucunya itu harus tanda tangan. Ini juga ada yang mau saya juga ada tetangga dulu ya, dia mewakafkan untuk masjid, ya itu sudah turun temurun. Jadi sebenarnya sudah pembagiannya sudah secara real udah dikuasai gitu.
Tapi ya untuk sertifikat wakaf memerlukan persetujuan dari banyak pihak gitu kan. Jadi kalau untuk tanah memang harus dipastikan gitu, clear. Jadi walaupun udah jelas ini, kadang ini tanah ini dari tadi turun ke sini, tapi kalau belum berubah nama, makanya nih Bapak Ibu, kalau kalau ada orang meninggal, sebaiknya segera dibagi. Dan kalau pembagian sebelum mati itu namanya hibah. Jadi bukan waris, boleh juga. Cuman kalau hibah itu harus persetujuan seluruh anak-anaknya. Begitu? Baik, Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tentang borong dan topik kepada kami semua. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Baik, untuk informasi pada pagi hari ini, alhamdulillah infaknya sudah terkumpul sebanyak Rp1.558.000. Alhamdulillah, amin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang timpa musibah, baik sakit, mudah-mudahan segera